Halo Sobat IMI, hari ini gue ada program baru, yaitu With Dita. Di mana program ini kita bakal ngelibatin Ibu Dita ini. Nah, kita pengen tanya-tanya dulu nih, Ibu Dita ini berperan sebagai apa di sini di Interskala Mandiri Indonesia? Oke, halo Sobat IMI, aku Dita atau nama panjangnya Anindita Pramaswari. Di Interskala ini aku sebagai Training and Development. Jadi aku yang biasanya mengurus hal-hal tentang pengembangan sumber daya manusianya dan juga untuk training-training. Oke, jadi jelaskan. Berarti bukan khusus di Interskala Mandiri aja ya Ibu? Di grup ya? Aku di Interskala. Di Interskala Group, jadi di holding ya. Nah, kita tadi sudah melihat gambaran apa yang ada di ruang meeting, training apa yang dilakukan oleh Bu Dita. Saya mau coba tanya sama Bu Dita, tadi tuh ada training apa sih gitu? Tadi training apa Bu? Oke, untuk sesi hari ini itu kita ada training namanya employer branding. Sebenarnya bukan training sih, kalau tadi sebenarnya lebih ke sharing session. Jadi kita diskusi sama para karyawan, terus kita memberikan edukasi gitu, menyelipkan edukasi tentang apa sih arti employer branding gitu. Bagaimana sih caranya kita sebagai karyawan bisa membantu perusahaan untuk mengembangkan nama perusahaan di luar. Oke, kita tanya yang lebih detail lagi. Employer branding itu apa sih Bu? Employer branding itu sebenarnya adalah salah satu cara atau strategi dari perusahaan untuk mengembangkan namanya atau value-nya perusahaan itu di luar sana. Jadi ada yang company branding, itu berarti pengembangan nama perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kalau ini employer branding itu dari sisi karyawannya gitu. Jadi employer branding ini berlaku untuk semua divisi ya, untuk setiap karyawan. Betul. Jadi bisa mengangkat gitu. Dengan cara apa Bu biasanya? Oke, cara-cara itu sebenarnya simpel, yang mungkin kadang-kadang nih kita sebagai karyawan tuh mungkin nggak notice gitu ya, bahwa misalnya nih kita ketemu sama orang, terus misalnya nanya-nanya gitu kan, oh kerja di mana? Oh saya nih kerja di Interskala Mandiri nih, misalnya salah satu lini bisnis timbangan terbesar di Indonesia kayak gitu. Mungkin dari berarti kita tetap bisa bawa tagline-nya itu ya. Oh, kita ini bergerak di bidang bisnis timbangan terbesar di Indonesia. Betul. Itu salah satu hal yang mungkin diingat sama lawan bicaranya. Iya, lawan bicara gitu kita kan. gitu. Gitu. Jadi kan mungkin dari sebuah conversation itu akhirnya lawan bicara tuh jadi penasaran nih, apa sih ini Mandiri gitu kan. Nah, akhirnya nanti setelah akhir dari pembicaraannya mungkin jadi nge-search gitu kan, Mandiri apa sih, terus mungkin itu bisa berkembang ke orang mulut kayak mouth to mouth gitu sih. Tapi berarti kita harus membangun media untuk memberitahu lah informasi tentang seputar perusahaan kita ini dong. Jadi kita harus mengangkat itunya ya berarti ya. Betul. Jadi kan pasti kayak misalnya setiap PT atau di Mandiri deh gitu kan ada sosmednya sendiri, ada websitenya gitu kan, dan mungkin selain dari dari ngobrol sama orang, mungkin kita juga bisa bantu nih gitu dari karyawan, misalnya ngepost kegiatan di perusahaan gitu, mungkin kegiatan yang seru, hal-hal yang simpel gitu ya. Betul. Sebenarnya hal yang simpel gitu, bisa semua orang yang ngelakuin gitu ya Bu. Betul gitu. Kadang kan kalau misalnya kita lumayan aktif nih melakukan, pasti kan misalnya di Instagram deh, pasti kan lama-lama atau orang, di TikTok mungkin ya. Nanti lama-lama kan orang penasaran, ih kerja di mana sih, kok seru banget gitu kan. Gitu ya. Banyak acara, banyak programnya juga gitu. Oh, keren banget sih. Terus tadi gimana anak-anaknya? Pada ngerti atau enggak? Iya. Karyawannya? Untuk anak-anaknya sih sebenarnya tadi responnya sebenarnya kebanyakan tuh sudah paham ya gitu, sebenarnya udah tahu, cuman mungkin nggak aware aja nih, oh itu tuh ternyata apa yang sudah dilakukan tuh itu adalah salah satu usaha untuk membantu perusahaan nih mengembangkan nama perusahaan di luar gitu. Jadi dengan adanya sharing session hari ini tuh akhirnya awareness karyawan jadi lebih meningkat lagi nih, oh ternyata kalau aku kayak gini tuh dampaknya jadi kayak gini. Iya, ada feedbacknya untuk perusahaan juga ya Bu? Untuk perusahaan dan juga tadi untuk diri mereka sendiri sih sebagai karyawan gitu. Pasti kan kalau nama perusahaan di luar semakin berkembang, pasti kita juga bangga nih gitu kan sebagai karyawan, oh kita ada di perusahaan yang namanya sudah besar gitu kan, terkenal di mana-mana. Dan caranya juga
nggak ribet, sebenarnya caranya simple gitu. Jadi untuk segmen hari ini, company branding dengan program baru kita nih, Widita nih, itu selesai. Nah, nanti besok itu kita masih ada schedule yang cukup padat juga sih sama Bu Dita nih. Besok itu kita mau ada acara apa aja sih, Bu? Kayak untuk besok itu sesinya untuk para leader nih gitu. Jadi untuk kepala-kepala divisi, untuk manajer-manajer dan juga untuk deretan manajemen, kita akan berkumpul di situ. Ini juga sebenarnya lebih ke sharing session juga. Kenapa sih kita tuh menamakannya sharing session, karena supaya lebih terbuka aja sih, dan lebih ada masukan dari pesertanya gitu kan, bisa saling bertukar cerita kayak gitu, dan nanti akhirnya diselipkan dengan edukasi-edukasi mengenai leadership. Jadi besok itu materinya lebih ke leadership and communication, bagaimana caranya para leadership itu membangun komunikasi yang lebih baik ya. Oke. Dan jangan lupa ada bintang tamunya juga kan ya, Bu? Ada bintang tamunya. Ada, kita bocorin juga kan? Siapa? Bintang tamunya itu sebenarnya masih berhubungan dengan Interskala. Ini adalah seorang ibu-ibu. Seorang ibu-ibu? Seorang ibu-ibu yang keren banget, pokoknya sudah banyak pengalamannya di luar sana. Untuk hubungannya dengan Interskala adalah beliau merupakan pembina dari Asrama Putri Interskala di Yogyakarta. Yang ada di Yogyakarta, yang sempet saya juga ya sebagai host waktu itu podcast sama Bu, kita sebutin nih namanya ya? Ibu Anik. Ibu Anik ya. Pokoknya jangan lupa buat subscribe, buat tonton terus. Terus kita juga sekarang udah bisa langganan ya video-video eksklusif kita buat teman-teman yang nungguin nih episode-episode dari Widita ini gitu loh, dari program baru kita itu. Jadi jangan sampai ketinggalan, pokoknya nyalain loncengnya juga, like sama komen ya. Oke, terima kasih banget Bu untuk hari ini ya, untuk segmen company branding. Besok kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Dan terima kasih. Sampai jumpa.